Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 1205012038. Saya berasal dari kelas H, mata kuliah pemrograman fundamental dengan dosen pengampu Ibu Liza Afriyati MKom. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang percabangan Java dan perulangan Java. Yang pertama, percabangan Java. Konsep dasar percabangan Java. Setiap pemrograman berawal dari input data. Bentuk data bisa saja bermacam-macam. Data yang diinputkan akan diproses dan menghasilkan output. Di dalam satu percabangan tersebut, harus ada 3 komponen di bawah ini. Yang pertama, input, proses, dan output. Jenis-jenis percabangan ada 2. Yang pertama, percabangan 2, dan yang kedua, percabangan lebih dari 2. Percabangan 2 adalah percabangan yang mendasar yang menggunakan ya dan tidak, serta betul dan salah atau yang lainnya. Sedangkan percabangan lebih dari 2 yaitu digunakan untuk kebutuhan khusus jika menggunakan percabangan 2 kurang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan dalam bentuk flowchart. Percabangan dalam bentuk flowchart ini memiliki 3 unsur yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu input, proses, dan output. Jika kita inputkan nilai 56, akan menghasilkan output lulus, karena syarat dari proses ini adalah nilainya harus besar sama dari 55. Jika kita inputkan nilai 52, maka akan menghasilkan output gagal, karena syarat yang diminta tidak memenuhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang statement if-else. Statement if-else ini termasuk kepada jenis percabangan 2, di mana akan menghasilkan output lulus atau gagal, serta kita bisa juga menggunakan ya atau tidak. Pada pemrograman kali ini, saya akan menggunakan output Anda lulus dan coba lagi. Di sini saya menginputkan nilai 65. Karena 65 itu besar dari 50, maka akan menghasilkan output Anda lulus. Selanjutnya kita membahas tentang statement if. Sebenarnya statement else itu tidak wajib, boleh ya, boleh tidak. Pada pemrograman kali ini saya memberikan contoh seperti ini. Jika kita menggunakan scanner, maka kita diminta untuk menginputkan nilai. Misalnya seperti ini. Setelah kita run, nilai yang diminta misalnya kita memasukkan nilai 80. Maka nilai 80 tersebut akan menghasilkan output Anda lulus dengan nilai 80, program selesai. Kenapa ini terjadi? Karena jika nilainya besar dari 60, maka akan menghasilkan output Anda lulus dengan nilai yang telah kita inputkan tadi. Karena 80 tersebut besar dari 60. Selanjutnya tentang statement if, else, if. Statement ini digunakan untuk percabangan lebih dari 2. Berikut contoh program yang telah saya buat. Di sini saya menginputkan nilai 70, maka akan menghasilkan output bagus, karena nilai dengan syarat lebih besar dari 75 akan menghasilkan output sangat bagus. Tapi, jika nilainya besar dari 55, jika tidak memenuhi syarat di blok if ini, maka akan diproses di blok else if, yaitu nilai besar dari 55 akan menghasilkan output bagus. Akan tetapi, jika tidak memenuhi, akan diproses di blok else. Jika tidak ada di kedua ini, maka akan menghasilkan output kurang. Di sini saya menginputkan 70. 70 itu besar dari 55, maka akan diproses di blok else ini dan menghasilkan output bagus. Selanjutnya akan membahas switch case. Dalam switch case ini ada 2 kunci, yaitu break dan default. Break artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Sedangkan default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case yang telah ditentukan, maka kerja kode yang ada di dalam default akan berhenti. Ini adalah codingan sederhana tentang switch case. Tadi saya katakan bahwasannya ada 2 istilah, yaitu break dan default. Misalnya, kita menginputkan 1, di mana case 1 ini akan menghasilkan output selamat datang di teknik informatika, maka akan break di sini. Maksudnya akan berhenti, tidak memproses lagi ke case 2, tidak memproses lagi misalnya kita memiliki case 3.
akan tetap berhenti di sini. Misalnya kita inputkan 2, maka akan menghasilkan output selamat datang di sistem informasi. Akan tetapi, jika kita menginputkan 3, 4, 5, dan lainnya jika tidak ada case-nya di sini, maka akan menghasilkan output jurusan ini tidak tersedia, karena default ini berfungsi untuk jika yang kita inputkan tidak ada di dalam case ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang operator ternary. Operator ternary ini digunakan untuk mempersingkat statement if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal atau codingan berikut ini. Perhatikan kode program ini, di mana ini akan terlihat lebih panjang. Jika kita menggunakan operator ternary pada program ini, akan terlihat lebih simpel. Coba kita jalankan. Kita disuruh menginputkan nilai. Jika kita menginputkan nilai 40, maka akan menghasilkan status gagal karena tidak memenuhi syarat dari nilai, yaitu harus besar sama dari 55. Jika kita inputkan nilai 70, maka akan menghasilkan output dengan status sama dengan lulus, karena telah memenuhi syarat dari nilai harus besar sama dari 55. Selanjutnya, nested block atau blok bersarang digunakan untuk membuat percabangan di dalam suatu percabangan lainnya. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut, di mana di dalam percabangan itu ada percabangan lagi, yaitu di dalam percabangan if ada percabangan if-else, dan di dalam percabangan else ada if-else juga. Di sini saya menginputkan nilai 67. Nilai 67 ini akan diproses terlebih dahulu di dalam blok if, di mana syaratnya lebih besar dari 55. Karena memenuhi, akan diproses lagi di dalam blok if yang kedua. Jika memenuhi syaratnya, maka akan dicetak output dengan kelipatan 5 di atas 55. Jika tidak, maka akan menghasilkan output di atas 55. Jika tidak ada memenuhi satupun di blok if ini, akan diproses selanjutnya di blok else. Jika memenuhi syarat di blok if ini, akan dicetak dengan kelipatan 4 di bawah 55. Jika tidak, jika else, akan mencetak di bawah 55. Coba kita run, akan menghasilkan output di atas 55. Berarti nilai 67 ini tidak dapat diproses di dalam blok if yang ada di memiliki syarat nilai harus memiliki hasil bagi dengan 5 sama dengan 0. Yang kedua, saya akan membahas tentang pembahasan perulangan Java. Di dalam perulangan ini ada 4 konsep dasar. Yang pertama, posisi awal atau inisialisasi. Yang kedua, kondisi atau expression. Yang ketiga, proses atau statement. Yang keempat, perubahan atau update. Yang dimaksud dengan posisi awal atau inisialisasi ini adalah nilai awal yang kita masukkan di perulangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi ini adalah ekspresi atau expression yang menandakan bahwasanya program tersebut true atau false, ya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan proses ini atau statement ini adalah codingan yang akan kita ulang atau yang akan kita buat perulangannya. Yang dimaksud dengan perubahan atau update adalah kita melakukan perubahan terhadap nilai awal yang kita masukkan di posisi awal tadi. Untuk lebih jelas, perhatikan perulangan dalam bentuk flowchart ini. Nilai awal sama dengan 1 ini termasuk ke dalam posisi awal. Posisi awalnya yaitu nilai sama dengan 1. Sedangkan nilai kecil dari 10 ini termasuk ke dalam kondisi. Dan output salam ini masuk kepada proses. Serta nilai sama dengan nilai plus 1 ini termasuk ke dalam perubahan. Nilai awal sama dengan 1 akan kita proses ke dalam kondisi ini. 1 itu lebih kecil dari 10, maka akan diproses serta menghasilkan output salam. Output salam ini akan diproses ke dalam perubahan. Nilai awalnya tadi 1, berarti nilai sama dengan 1 ditambah 1, maka nilai yang akan kita proses ke dalam kondisi ini sama dengan 2. 2 itu lebih kecil dari 10, maka akan menghasilkan output salam. Selanjutnya, nilai yang 2 tadi kita tambahkan 1 lagi, maka 3. Maka 3 akan menghasilkan
output salam juga karena memenuhi kondisi kecil dari 10 sampai dengan 8 ditambah 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 itu kecil dari 10, maka akan menghasilkan output salam. Kan tetapi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jika 10 kita masukkan ke kondisi ini tidak memenuhi, maka perulangan akan berhenti sampai di situ. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis statement dalam perulangan. Yang pertama, perulangan for. Berikut format penulisan perulangan for. Dalam perulangan for ini, ada inisial, ada syarat, ada perubahan. Kita menentukan ini terlebih dahulu, baru kita memproses perintah yang akan diulang. Berikut contoh codingannya. Jika kita masukkan nilai awalnya sama dengan 0, dengan kondisi harus kecil dari 7, di mana perubahannya ditambah dengan 1. Nilai plus-plus ini artinya nilai tersebut ditambah dengan 1. Maka akan diproses dan menghasilkan output Ayo Belajar Java sebanyak 7 kali. Selanjutnya tentang perulangan while. Berikut format penulisan while. Kalau di perulangan for tadi, kita menentukan posisi awal, kondisi, serta perubahan nilai, baru kita mencetak perintah yang akan diulang. Akan tetapi, di dalam perulangan while ini, kita menentukan syaratnya terlebih dahulu, atau kondisinya, baru perintah yang akan diulang. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Integer nilai sama dengan 0, berarti nilai awal sama dengan 0. Di mana nilai ini memiliki syarat atau kondisi harus kecil dari 9. Setelah itu, baru mencetak semangat belajar atau ini prosesnya. Kalau di blok integer nilai sama dengan 0, ini termasuk ke dalam posisi awal. Posisi awal sama dengan 0 ini akan diproses ke dalam kondisi atau syarat. Syaratnya yaitu kecil dari 9. Selanjutnya akan diproses dan menghasilkan output semangat belajar. Nilai sama dengan 0 tadi akan ditambah 1, maka menghasilkan nilai sama dengan 1. Nilai sama dengan 1, apakah memenuhi syarat? Ya, berarti menghasilkan output semangat belajar lagi. Nilai sama dengan 1 tadi ditambah 1 lagi, maka menghasilkan 2. Dan memenuhi kondisi nilai kecil dari 9, maka menghasilkan output semangat belajar sampai nilai 7 ditambah 1 menghasilkan 8, 8 kecil dari 9 dan menghasilkan output semangat belajar. Kan tetapi untuk 8 ditambah 1 tidak bisa diproses lagi karena tidak memenuhi kondisi di sini, maka program akan berhenti di sini. Selanjutnya perulangan do while. Berikut format penulisan do while ini. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh codingannya. Misalnya seperti ini, integer i sama dengan 0, maka akan dicetak Java. Setelahnya 0 ini akan ditambah dengan 1, maka akan diproses ke kondisinya. Apakah i ini kecil dari 8, berarti 0 tambah 1 berarti 1. 1 itu kecil dari 8, berarti lanjut lagi, berarti akan dicetak Java. Begitu seterusnya akan dicetak Java sampai tidak memenuhi kondisi dari i kurang dari 8, maka codingan ini atau perulangan ini akan berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang nested block atau blok bersarang, di mana akan digunakan untuk perulangan yang lebih kompleks. Perhatikan contoh codingan berikut ini. Codingan nested block for ini akan menghasilkan output di samping ini. Jika kita memiliki perulangan seperti ini, ada dua for, ada di luar, ada di dalam, maka kita memproses for yang ada di dalam dulu sampai habis. Setelah habis, baru ke proses ini. Setelah itu, akan diulang lagi dan ketemu blok for lagi. Maka yang diulang adalah for di dalam. Seperti itu seterusnya. Yang diproses terlebih dahulu adalah perulangan yang berada di dalam. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.